Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di zamannya Syekh Maulana Maghribi yang pertama, para jin dedemit yang ada di tanah Jawa ditaklukkan oleh beliau. Dan jin ini akhirnya takluk dan tunduk untuk digunakan sebagai khodam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bangsa jin siluman yang dimanfaatkan untuk khodam. Namun sebelum saya membahas akan hal ini, saya meminta waktu kepada saudaraku semuanya agar berkenan untuk menekan tombol subscribe serta aktifkan notifikasi lonceng yang ada di bagian samping, karena insya Allah akan ada video yang bermanfaat lainnya. Ketika diri kita berbicara mengenai masalah bangsa jin yang berada di tanah Jawa, dalam video-video saya yang sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwasanya Jawa ini dahulunya begitu banyak jin yang menyengsarakan, begitu banyak jin yang membahayakan, hingga akhirnya Syekh Maulana Maghribi yang pertama mempunyai peranan dan tugas untuk menumpas jin yang melakukan angkara murka dan juga jin yang mengganggu keimanan seseorang pada waktu zaman tersebut. Kemudian sebagian jin dalam jenis siluman ini, dari bangsa siluman ini, karena kalah dan tidak mau ditumpes, akhirnya mereka ini mau dan berkenan untuk tunduk dengan beberapa prasyarat. Makanya untuk menaklukkan beberapa jin ini memang terkadang adat atau budaya yang ada di Jawa itu memang dengan melakukan beberapa piranti dan uborampe khusus untuk menyiapkan tata laku untuk menarik jin tersebut agar bisa dimanfaatkan sebagai khodam. Kemudian dalam kisahnya jin siluman punya kasta tertinggi dalam alam gaib. Biasanya berasal dari laut. Dan seperti yang saudaraku semuanya ketahui, bahwasanya banyak jin yang berasal dari laut itu mempunyai kasta yang tertinggi dibandingkan dengan jin yang berada di darat. Dalam kisahnya mulai dari Ratu Pantai Selatan, Ratu Nyai Roro Kidul, kemudian Nyi Blorong dan beberapa bangsa jin lainnya yang menghuni lautan. Kemudian dalam beberapa kisah memang jin-jin tersebut ditaklukkan oleh para sesepuh yang berada di tanah Jawa. Mulai dari Syekh Maulana Maghribi, kemudian Syekh Subakir, kemudian yang paling termasyhur kisahnya yaitu ditaklukkan oleh Mbah Sunan Kalijogo. Dalam beberapa kisah juga diceritakan bahwasanya para raja yang berada di daerah Mataram ketika melakukan topo broto, menyatukan hati dengan Sang Hyang Sejati, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kerajaan yang ada di Laut Pantai Selatan ini goyah, hingga akhirnya para punggawa termasuk para ratunya langsung turun untuk menemui para raja di zaman Mataram itu. Tujuannya agar tidak melakukan pujo montro tersebut kembali, karena pujo montronya, ikatan batinnya dengan Sang Hyang Sejati menggoyahkan alam gaib kerajaan yang ada di laut. Kemudian dari penaklukan ini akhirnya ada beberapa mustika istimewa yang didapatkan melalui penaklukan bangsa jin siluman. Mulai dari mustika delima,
besi kuning, dan juga beberapa ageman lainnya. Makanya ketika saudaraku memiliki besi kuning ataupun memiliki mustika delima, dua ageman ini diyakini merupakan bagian dari khodam ataupun energi spiritual yang memiliki kasta paling tertinggi. Dan untuk hal ini biasanya bisa dimanfaatkan untuk masalah hajat, kedikjayaan, dan juga kewibawaan. Dan bahkan dalam beberapa kisah bahwasanya mustika delima bisa dimanfaatkan untuk masalah asmoro. Dan pembahasan masalah mustika delima, monggo silakan dicari, sudah saya bahas di pertemuan yang lalu. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada beberapa ucapan ataupun tindakan saya yang kurang berkenan bagi saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam.